Bang Dalbo buru-buru amat. Satu bulan loh. Satu bulan. Saya bimbing dia di sini. Satu bulan. Bang Saya Sultan, pertemukan mumpung juga ada Gurunda Bang di sini. Sultan. Makanya saya katakan kebenaran apa lagi? Mumpung ada guru. Ini Nggak ada kebenaran lagi, semuanya sudah benar. maka asyhadu mumpung ada Gurunda. Atau Tapi Gurunda Bang yang Dal, tuntun, Bang Sultan, Gurunda yang tuntun. tapi Bang Dalbo suruh belajar dulu. Tunggu Kan dulu. sudah belajar mendengarkan diskusi di sini antara teman-teman Kristen dan saudara kita yang dari Muslim. Coba gini. Silakan. Materi kesimpulan dulu. Di dalam pengajaran Yesus, Bang, sebelum dia terangkat ke langit, Ya. dia mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya, masih banyak materi-materi hukum-hukum Tuhan yang seharusnya diajarkan oleh setelah minta untuk memulai video Anda. Ya sudah, nonton aja nggak apa-apa, Dek. Buka aja videonya. Yang penting jangan dengar suaraku. Sorry, saya lagi zoom dengan kantor pusat. Jadi gini, masih banyak hal, kaidah, aturan, hukum-hukum. Kan seluruh nabi-nabi datang kepada Bani Israel kan membawa hukum-hukum. Benar ya? Benar ya? Iya. Yesus mengatakan, masih banyak hukum yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung. Tetapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Artinya, agama yang datang setelah Yesus terangkat adalah agama yang syarat dengan hukum-hukum. Bukan agama yang tidak ada hukumnya. Masakan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kok tiba-tiba menjadi Kristen ajarannya? Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti ajaran yang lebih rumit, yang lebih sulit, yang lebih komplit, yang lebih sempurna hukum-hukumnya daripada aturan sebelumnya. Karena di dalam Matius 5 nomor 20 dicatat, Bang. Jika hidup keberagam, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik Benar daripada orang lain. Saya dengar, saya pernah dengar. Cuman ayatnya nggak tahu. Matius 5 nomor 20. Berarti agama yang datang setelah agama Yahudi adalah agama yang lebih sempurna aturan mainnya. Agama yang lebih baik aturan mainnya. Bukan agama yang cuman haleluya, 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 haleluya. Habis itu masuk surga. Bukan. Bukan yang kayak gitu. Agama yang datang adalah agama yang jauh lebih sempurna. Lengkap. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ruku, sujud, puasa, zakat. Itu yang dikatakan haji. Ya. Kalau hanya sekedar agama Kristen yang datang setelah Yesus, maka Yesus tidak perlu mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kalau cuma karena Kristen, apa yang tidak bisa ditanggung di Kristen? Apa? Datang ke gereja, ya kan? Dengar musik. La 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 haleluya. Apa yang tidak gampang kayak gitu? Orang semua suka. Orang semua suka. Jadi agama yang datang setelah Yesus terangkat adalah agama yang ribet, agama yang sulit, yang penuh dengan hukum-hukum, penuh dengan syariat, penuh dengan aturan. Makanya tidak sanggup dilakoni pada masa itu. Gak sanggup orang Yahudi. Maka agama yang datang adalah agama yang lebih ribet. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab, Bang, yang diberikan Taurat, Zabur, Injil, diminta kemudian untuk ikut kepada Islam. Orang Yahudi loh. Ikutlah kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran, membimbing manusia kepada jalan yang lurus.
membimbing manusia kepada semua kebenaran dengan Al-Quran. Orang Yahudi aja yang sudah diberikan aturan, diberikan perintah, diberikan Injil, diberikan Zabur, diberikan Yeremia, Yehezkiel, diberikan Pengkhotbah, diberikan Daniel, masih dipanggil oleh Al-Quran. Apalagi kita, Bang Sultan, kita bukan orang Yahudi. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Rasulullah Muhammad SAW mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Kenapa dipertahankan bahasa aslinya di sini? Kenapa dipertahankan, Bang? Karena untuk seluruh umat manusia. Ini aslinya di bawah, terjemahkan semua sesuai dengan bahasa manusia masing-masing. Aslinya tetap ada. Tapi kalau kitab saudara, kitabnya Indonesia untuk Indonesia aja, kitabnya Jepang untuk Jepang aja, kitabnya Belanda untuk Belanda aja. Ambil kitabnya Jepang, bawa ke Indonesia, orang Indonesia ngerti. Kitabnya orang Indonesia, bawa ke Australia, orang Australia mengerti. Jadi Kristen Indonesia, Kristen Belanda, Kristen Jepang masing-masing berdiri sendiri. Kalau Islam enggak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Islam berjamaah, satu pegangan, satu komando. Sekali Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar. Sedunia bersatu, Bung. Kalau mohon maaf, kalau di agama Bang Sultan, satu kota, gereja berdiri di mana-mana. Satu menghadap ke sana, satu menghadap ke situ, satu menghadap ke situ, satu menghadap ke sini, satu menghadap. Akhirnya begini dia. Begini dia. Kalau di Islam dah, Bung, semuanya tertata, menghadap ke arah satu bait. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Sujud bukan tripping, bukan, tapi sujud. Yesaya 66:23. Inilah Al-Quran. Kenapa dia tidak diganti bahasanya? Karena kitab ini untuk seluruh umat manusia. Ini kitab, Bang, kalau dia ke Jepang, pemahaman orang Jepang akan sama dengan pemahaman orang Indonesia. Ini kitab dibawa ke Australia, pemahaman orang Australia akan sama dengan pemahaman orang Indonesia. Ini kitab Anda bawa ke Amerika, pemahaman orang Amerika akan sama dengan pemahaman orang Indonesia. Karena untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Abang masuk ke sebuah rumah ibadah, masjid. Di situ ada orang Amerika, ada orang Afghanistan, orang orang Jepang, orang Australia, orang Belanda, orang Kanada, orang Afrika, orang. Bacakan Al-Quran, semua ngerti. Semua ngerti. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Orang Jepang, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun sukunya, pasti ngerti. Oh, itu surah Al-Baqarah. Tapi coba abang baca kitab Indonesia di tempat abang sekarang kerja. Masuk ke gereja, naik mengkhutbah, bacakan kitab Indonesia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Orang sebangsa tempat abang sekarang, I don't care. I boring to see you. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Padahal firman Tuhan dibacakan. Tapi mereka sebangsa nggak ngerti. Kenapa? Karena kitab sejatinya yang mereka gunakan adalah kitabnya Yahudi, yang untuk orang Yahudi tok, bukan untuk kita. Kalau ini untuk kita, Bang, ini untuk Bang Sultan ini. Nah, subhanallah. Al-Quranul Karim, kitabullah, jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Ini Al-Quran. Silakan dilanjut. Selamat siang. Toko bangunan,
siang. Ini waktu nggak nih saya bicara? Pak Jaya Setiadi jarang-jarang ini. Sedikit bang, sedikit aja. Bang Sultan, mohon izin sedikit ya. Ini saya cuma mau ngasih tahu. Ini kan Yesus yang konon katanya kabarnya itu Tuhan. Tapi bang, dari Bible saya kalau membaca itu, kenapa baik murid ataupun siapapun tidak pernah ada yang bersumpah mengatakan demi Yesus. Ketika dia bersumpah mengatakan demi Yesus, tapi rata-rata demi Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Tapi Yesus yang kategorinya Tuhan nggak pernah disebut Yesus, demi Yesus. Kenapa? Apakah penulis lupa atau gimana ini? Silakan bang, Pak Toko Kaca atau Bang Sultan. Mohon maaf, lanjut. Saudaraku Sultan, boleh nggak saya komentari? Boleh nggak saya bicara? Ya, saudara, saudara Bang Jaya Abadi, ya boleh. suara saya bisa didengar nggak? Ini sinyal saya kurang bagus nih. Saya misalnya Ya, saudara Juma. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Mengapa saya sampai hari ini masih menuhankan Yesus Kristus? Alasannya adalah sebagaimana tertulis oleh Yohanes 1 sampai 14, dan itu adalah bermuara dari perkataan Yesus sendiri. Tertulis di mana? Mulai dari Yohanes 4 ayat 24, Yesus memberikan keterangan bahwa Tuhan adalah roh. Nah, dari keberadaannya yang transender tersebut, keluar dan datang dari El. Tercatat di Yohanes 8 ayat 42. Masuk ke rahim Maria, menjadi anak manusia dinamai Yesus, dan dia menegaskan Bapa hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Nah, dengan keberadaan yang demikian, ada dua penyataan, ya, sebagaimana sudah diberitakan oleh Mazmur Daud di Mazmur 210 ayat 1, juga pernah diberitakan oleh Daniel, ya, ada dua kuasa, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan tegas Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 19, dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Nah, segala perkataan Bang Zuma, segala perkataan saudaraku Imrus, segenap perkataan Anda adalah utusanmu, jiwamu. Anda akan ternyatakan seperti apa? Itu karena utusanmu. Ya, hanya saja keberadaan kita sebagai manusia dalam mengejawantahkan kemuliaannya sebagai manusia tidak sanggup terpisahkan. Tapi keberadaan Tuhan itu sanggup terpisahkan. Ya, Yesus yang adalah jiwanya, segenap perkataannya, maka Yesus berjanji, ya, akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang hanya layak dilakukan oleh pribadi bergelar Tuhan. Itu tercatat di Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Kemudian tercatat di Matius, aku akan membalas setiap perbuatan manusia. Tidak ada, ya, nabi sebesar, sehebat Abraham, Musa, atau baginda Muhammad sanggup mengatakan seperti Yesus katakan. Yesus tidak mengatakan Tuhan atau Allah sudah ampuni dosamu. Dan Yesus juga tidak mengatakan aku sudah mengampuni dosamu. Tapi karena Yesus adalah firman, dan firman adalah suatu hal, suatu kekuatan yang sanggup mengubah dari mati Sudah menjadi hidup. Roma, sudah Roma. Poinnya mana Roma? Kenapa ini? Poinnya aja Roma. Oke, poinnya ya.
dengan ayat-ayat yang tadi, saya masih menuhankan kepada Yesus Kristus. Ya, cukup Roma. Poinnya Roma. Ya, kemudian ya, yang saya pertanyakan adalah seperti tadi saudara Pak Dalbo ya, saudara Dalbo, tidak ada yang perlu diragukan. Ayolah syahadat. Betul, tidak ada yang perlu diragukan, tapi perlu dipertanyakan. Pertanyaannya adalah begini, ya. Kalau roh kebenaran, kalau Roh Kudus adalah Jibril, ya, mungkinkah Jibril yang hanya satu, ya, melahirkan perkenalan kepada Musa yang bertolak belakang dengan yang tertulis di Keluaran 3 ayat 14. Cukup Roma. Yaitu Taha 14 berlawanan arah dengan Keluaran 3 ayat 14. Ya. Poinnya apa Bang Jaya? Poinnya apa? Iya, poinnya itu tadi. Cukup Roma. Mungkinkah ya kalau roh kebenaran, Roh Kudus adalah Jibril, mungkinkah akan melahirkan? Pak kola-kola, udah Pak, cukup Pak. Ya Allah. Cukup Roma. Roma. Cukup Roma. Taurat. Benar hati aja kamu bingung kamu. Masih ada waktu untuk saya bicara. Jarang nih. Jarang Pak Jaya bicara, biarkan dulu, biar selesai dulu. Masih boleh bicara saya? Ya lanjut, tapi Bang Jaya tolong agak ke poinnya Pak. Ya, pertanyaan saya satu itu ya. Mungkinkah Roh Kudus melahirkan isi perkenalan kepada Musa yang bertolak belakang tertulis di Taha 14 berlawanan dengan Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, ya. Saya tertarik dengan agama di sisi Allah adalah Islam, tertulis di Ali Imran kalau nggak salah ya. Itu saya memahami adalah sebagai pernyataan mengatasnamakan Allah. Ya, saya cari firmannya dan ketemu ya QS 5 ayat ketiga. Di sana tertulis kuridoi Islam sebagai agama bagimu. Tapi pertanyaan saya adalah di awal ayat tertulis disembelih atas nama selain Allah. Tidak mungkin dari mulut Allah keluar disembelih atas nama selain Allah. Kemudian di akhir ayat tertulis Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin tertulis, tidak mungkin terkatakan oleh pribadi bernama Allah. Pertanyaannya apa Roma? Pertanyaannya apa? Jangan banyak-banyak Roma. Oke, sedikit lagi. Tidak mungkin dari mulut Allah keluar Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, pemahaman saya. Ku atau aku itu akan menjadi firman-Nya bermakna Allah, bermakna Tuhan. Kalau ku atau aku Masya Allah Bangala. Thank you from Bangala. Dan kolaloloh atau kolarobuki. Pertanyaannya, adakah kuridoi, kudan dan sebagainya itu terawali dengan kolarobuki atau kolaluloh? Apa sih kolaluloh itu? Apa kolaluloh itu? Silakan dijawab sendiri Banjaya. Terlalu banyak. Nah, ini bertanya banyak tapi ke hulu ke hilir entah apa yang dipertanyakannya ini. Yang kolaluloh. Makanya saya katakan cukup Roma. Kolaluloh itu apa? Kolaluloh. Ya mungkin Bukan apa-apa. Kalau Anda bertanya saja, bertanya pun harus dengan ilmu, Bapak Jaya. Mohon maaf. Bertanya pun harus dengan ilmu. Jangan pula nanti ketika Anda bertanya saja bingung, apalagi menjawab begitu. Karena ini nanti pasti Anda akan ditanya. Jadi tolong simpelkan saja apa yang akan menjadi poinnya, itu yang disampaikan sehingga tidak ke hulu ke hilir entah apa-apa itu loh. Ya. Oke, silakan. Jelas? Masih kurang jelas? Perlu saya ulangin lagi pertanyaan saya? Satu pertanyaan dulu. bukan diulang maksudnya Pak Jaya. Kalau bertanya itu maksudnya fokus satu, jadi dijawab. Yang lain bisa nyimak, jadi bisa diketahui Pak Jaya yang salah paham atau memang ada kesalahan di Al-Quran gitu. Ya, satu persatu aja Pak. Waktunya nggak akan hilang kok. Saudaraku Zuma itu berangan-angan masalahnya roh kebenaran, Roh Kudus sebagai Jibril. Pertanyaan
Saudara dibilang berangan-angan. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah Jibril mewahyukan, memberitakan kepada baginda Muhammad sehingga Muhammad menulis perkenalan kepada Musa yang bertolak belakang dengan perkenalan Yod-Heh-Vav-Heh kepada Musa. 14 minta disembah. Hanya itu poinnya udah dapat itu Pak Jaya tentang pertemuan Ibrahim ya, tentang pertemuan dengan Musa dan Ibrahim. Mungkin bisa silakan Bang Juma lanjut dulu dijawab mungkin. Oke, baik. Dari situ aja. Al-Quran menerangkan ketika Nabi Musa datang ya ingin melihat ada api menyala, kemudian dia mendengarkan suara, ya Musa, ya, innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, ya, fa'buduni, maka sembahlah aku. Sama ketika Nabi Musa di dalam kitabnya orang Yahudi diperintahkan, kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, katakan aku adalah aku, innani anallah, la ilaha illa ana, aku adalah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Sama. Kalau Anda mau belajar nih ya, Nabi Musa alaihissalam di Al-Quran itu diceritakan menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan. Oke? Lalu kemudian di dalam kitab saudara, di kisah para rasul 7, di situ dikatakan di data nomor 38-nya, Nabi Musa menerima firman dari malaikat. Catat itu. Malaikat. Berarti Nabi Musa kemudian itu tidak berbicara langsung melalui perantara, sibuk dengan wahyu dari malaikat. Terkait dengan Roh Kudus, dikenal di dalam pemahaman orang-orang Yahudi bahwasanya Roh Elohim, Roh Kudus itu adalah sama. Bagaimana kemudian Tuhan mendatangkan roh? Apa itu roh? Makhluk, bisa angin, bisa wakil Tuhan. Makanya coba Anda lihat di kitab Ayub 27 nomor 3. Roh Elohim, ternyata roh Elohim itu adalah roh yang ada pada diri manusia. Napas yang keluar masuk. Baca Ayub 27 nomor 3 supaya Anda paham. Jadi yang ada di dalam Kejadian 1, 2, 3, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan bumi itu adalah udara, oksigen, napas. Bukan makhluk berupa Tuhan yang datang, aku adalah Tuhan berbentuk Casper, bukan. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Kami yang mengutus malaikat Roh Kudus dari Allah untuk menyampaikan firman Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Tidak ada yang salah. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu dari malaikat. Kisah para pewarta 7 nomor 38. Belajar lagi ya, belajar. Kerja lagi. Oke, terima kasih sudah kunjungan ya, melebarkan. Tapi fakta yang terjadi adalah begini, Saudara Juma dan kawan-kawanku. Musa menerima perkenalan dengan kata-kata Eye Acer Eye. Semakna dengan tidak ada Tuhan selain aku, atau aku adalah aku yang akan datang dan lain sebagainya, itu betul, saya setuju. Tapi tidak ada perintah di sana sembahlah aku. Ada perintah kamu akan beribadah, dan perintah itu ditumpangkan pada pernyataan dirinya akan membebaskan umatnya dari Fir'aun. Jadi pernyataan beribadahlah kepadaku dinyatakan dengan sangat bijaksana, tidak dengan jadikanlah sholat untuk mengingat aku. Tidak, sangat bijaksana penyampaiannya terhadap Musa.
Tentang Roh Kudus yang ada di Kejadian, tidak mungkin hanya angin. Roh Kudus yang melingkupi di bumi, wujudnya seperti air, ya, itu adalah kekuatan yang menjadikan kehendak Allah menutup, sebagian naik, ya, sebagian lagi tertinggal air tersebut. Kemudian sebagian yang ada di bumi dilarikan kepada yang dataran lebih rendah. Jadilah daratan, jadilah laut, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau Roh Kudus, ya, telah diberi. Sebentar Pak Jaya sebentar. Tadi mengenai yang lebih bijaksana tadi, saya nggak paham di mana bijaksananya, bisa jelaskan Pak Jaya? Kalau mengenai ini kan Kejadian udah lain topik ya. Oke. Mengenai kebijaksanaan, lebih itu di mana lebihnya? Gitu. Dijelaskan dulu. Anda bisa baca, dan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluaran 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ditanggapi. Jaya itu tidak usah ditanggapi. Sultan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan saja tolong dinaikin. Bang Dalbo, Bang Sultan tolong dinaikin lagi. Bang Sultan saja. Jaya nggak usah ditanggapi. Bang Dalbo. Ya, sudah turun dia. Sudah pamit tapi. Ya sudah ya. Lanjut. Baik. Silakan Roma. Ya, nggak apa-apa Bang Dewa, jarang-jarang Bang Dewa Pak Jaya ini mau bicara gitu biar. Ya, mungkin dijelaskan lagi Pak Jaya, di mana kelebihnya bijaksana tadi itu saya nggak paham soalnya. Oke, terima kasih ya. Di Keluaran 3 mulai dari 12, 13, 14, 15, di sana ada perintah bahwa Israel akan beribadah. Dan itu ditumpangkan pernyataannya pada pernyataan Tuhan akan membebaskan umatnya dari Fir'aun. Keluaran 3 ayat 12. Dan juga di Keluaran 3 ayat 18. Jadi tidak serta-merta mengatakan beribadatlah kepadaku untuk mengingat aku. Sholatlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Islamnya ya. Sholatlah kepadaku untuk mengingat aku. Tidak. Apalagi minta disembah itu tidak ada. Dalam perkenalan perdana tidak ada. Fokus pada perkenalan perdana di mana ada api menyala. Itu satu. Yang kedua. Oke. Sepertinya saya paham. Firmannya. Saya paham. Satu-satu aja dulu Pak Jaya. Enggak, biar bisa dijelaskan satu-satu dulu Pak Jaya. Oke. Anda siapa bisa? Sebentar Pak Jaya. Kitab orang lain. Saya hanya membacakan yang tertulis. Ya, enggak. Saya hanya membacakan yang tertulis. Gini Pak Jaya, saya sudah paham maksud Pak Jaya tadi ya tentang itu. Tapi tadi itu kalau yang saya pandang kan, kalau dari yang perjalanan dari Mesir membebaskan itu adalah petunjuk ya, beda. Ya, tentang perintah itu ada di 10 perintah Tuhan, jelaskan kalau Musa kan. Itulah perintah gitu. Beda dia gitu. Itu yang diceritakan kembali dalam Al-Qur'an. Mungkin bisa jelaskan lebih ininya Bang Juma, silakan. Iya, Keluaran 19 itu adalah kisah di mana Nabi Musa kemudian membawa orang-orang Israel dari kejaran Fir'aun sampai ke Gunung Sinai. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu ada di Keluaran 20. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan firman kepada Nabi Musa alaihissalam untuk ditaatin oleh kaumnya Bani Israel. Itu harus dipahami. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk disembah. Anda keliru. Tuhan itu pencemburu. Kenapa Tuhan itu cemburu? Ada apa Tuhan itu cemburu? Karena Tuhan hanya ingin diibadahi. Hanya Dia seorang. Hanya Dia sendiri yang harus diibadahi. Tidak boleh ada ibadah-ibadah yang ditujukan kepada oknum lain. Keluaran 50 nomor 5. Coba Anda baca di situ. Tuhan itu maha pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kok bisa? Kenapa kalau ada ilah lain? Oh, nggak boleh. Hanya aku ilahmu.
Hanya aku Tuhanmu, nggak boleh ada yang lain. Berarti hanya dia yang ingin disembah. Ulangan 4 nomor 24. Tidak ada yang lain. Hanya Elohim yang harus disembah. Kenapa dia cemburu? Kenapa dia maha pencemburu? Karena dia tidak mau manusia ciptaannya itu menyembah kepada selain daripada dirinya. Artinya Tuhan itu gila sembah. Yang namanya Tuhan pasti mengajarkan keselamatan kepada hambanya. Supaya hambanya itu selamat, hambanya jangan menyembah setan, jangan menyembah manusia. Hambanya kudu wajib menyembah dirinya. Itu baru Tuhan yang benar. Bukan membiarkan umatnya, ciptaannya terombang-ambing. Nah, sedangkan kalau di dalam Islam dan juga agama Yahudi, Tuhan itu maha cemburu. Tidak mau Tuhan itu manusia menyembah kepada yang, karena Tuhan mau manusia itu selamat. Oke? Thank you. Tuhan mau manusia itu selamat, tidak dibiarkan. Makanya Tuhan memberikan panduan. Sementara di agama Anda panduan dihilangkan. Itu bedanya. Di tempat Anda panduan dihilangkan. Yahudi dan di Islam panduan itu diadakan. Itu bedanya. Oke? Galatia 3 Anda baca. Orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi hidup di bawah hukum Paulus. Apa itu? Kasih, tapi hoaks. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian berbicara ya, silakan. Izin bertanya sama Bang Juma. Ya, ini yang tadi udah selesai belum? Belum, sedikit lagi. Sedikit lagi. Gini Bang Immanuel. Ini Bang Jayo lagi bertanya. Kalau Bang Jayo sudah selesai. Kenapa deh? Oke. Silakan Roma. Jangan lama-lama Roma. Oke, saya sedikit lagi, terima kasih. Boleh, Saudara Dalbo. Silakan sayang. Terima kasih. Gimana itu dulu ya? Allah yang cemburu itu sangat betul. Itu dinyatakan dengan terang. Dan itu bukan 1-2 ayat, lebih dari 5 ayat. Memerintahkan umatnya untuk beribadah. Tapi kalau fokus kepada perkenalan pertama, Taurat tidak mencatat minta disembah. Sementara yang tertulis di kitab Anda minta disembah. Kemudian bicara Paulus, ya Paulus dan Yesus itu selaras. Tuhan turunkan Taurat, ya. Yesus berkata akan mengenapi, tidak satu iota pun akan dilenyapkan. Tapi fakta yang adalah Yesus berbuat kasih di hari Sabat. Sementara hari Sabat semestinya apa Yahudi? Kemudian Yesus dengan tegas berkata mulai dari 5 ini bukan bertanya ini padahal ini ceramah dia ini bukan bertanya, melakukan statement tapi berceramah. Silakan Pak Immanuel. Cukup Pak Immanuel saja. Cukup Roma. Cukup Roma. Cukup Roma. Dari tadi menyampaikan pun sudah dibantah, tapi dia beralih tapi tidak dapat substansinya apa gitu loh. Jadi lebih banyak mendoktrin dia. Oke, Roma. Jadi pendengar sekarang. Roma, kamu jadi pendengar sekarang Roma. Silakan Immanuel. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa roh Allah itu waktu roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air itu hanya angin, kata Bang Juma. Nah, saya mau tanya Bang Juma, ini paham nggak perbedaan antara roh dengan zat? Nah, dalam pengertian kita bahwa roh itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat secara fisik, itu roh, berarti dia sesuatu yang metafisik. Nah, sedangkan angin, oksigen itu kan zat, Bang. Nah, bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa roh Allah itu adalah hanya zat? Itu kan berarti kalau Abang katakan itu hanya angin, berarti itu zat.
Sedangkan zat itu dia tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Sedangkan roh itu adalah kita berbicara tentang sesuatu yang memiliki perasaan dan kehendak. Nah, di dalam diri Bang Juma itu kan ada roh. Di dalam diri Bang Juma itu ada roh, di dalam roh itu ada perasaan, Kecilin sedikit keinginan, itu, dan Dek. kehendak. Seperti itu Bang Juma. Jadi saya agak bingung dengan pernyataan Bang Juma mengatakan bahwa roh Allah yang melayang-layang itu adalah angin atau oksigen. Jadi sepertinya Bang Juma paham nggak sih apa itu roh, apa itu angin atau zat itu? Nah begitu Bang Juma. Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, tolong pahamkan saya dulu. Apakah roh itu bisa diciptakan? Adalah wujud yang metafisik, yang tidak fisik, Bang Juma. Saya tanya dulu. Dengar dulu. Iya. Apakah roh itu bisa diciptakan? Pertanyaannya roh siapa dulu? Roh siapa Jawab aja. dulu? Apakah roh itu bisa diciptakan? Bang Juma mau bertanya kepada saya, Pak, roh siapa yang diciptakan itu? Siapa dulu? Roh apa dulu? Yang butuh roh itu makhluk. Abang, saya jelaskan ya ayatnya Bang ya. Saya buka ayat ya. Oke, saya buka ayat. Silakan. Oke, siap. Ada ayat yang ini dapat dijamin kebenarannya karena yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan hal itu. Oke. Silakan saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang saya baca 23 dulu sampai 24 ya. Yohanes 4 ayat 23 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, dengar Abang, saya buka open cam. Biar supaya saya harus sesuai dengan data yang ada. Saya nggak mengada-ngada begitu kepada Bang Juma ya, karena kita kan memberikan edukasi untuk orang-orang banyak ini kan. Nah, ini Yohanes ya, Yohanes pasal 4. Nah, ini saya kasih tanda ini. Ayat 24 itu Yesus sendiri yang berkata, Allah itu roh. Bisa dibesarkan, host minta nggak tampil Bang. Dibesarkan. Bang Dalbo dibesarkan. Siap, dibesarkan. Oke, siap. Dibesarkan. Siap. Nah, begini ya. Oke, ini Yesus sendiri yang berbicara dalam Yohanes 4 ya. Makanya saya merasa bahwa ini sesuatu hal yang sangat valid sekali. Nah, dalam Alkitab itu tanda merah itu berarti dibedakan ya, merah dengan hitam. Yang merah itu berarti Yesus sendiri yang berkata-kata. Dalam ayat 24 dikatakan begini, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya pertanyaan saya tadi begini, yang Abang tanyakan kepada saya itu roh siapa? Kalau Abang mengatakan roh itu dicipta atau tidak, tapi pertanyaan saya, roh siapa yang Abang maksudkan? Itu Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Immanuel sebelumnya paham bahasa aslinya nggak Bang Immanuel? Nah, itu dia. Sebelumnya paham bahasa aslinya dari kedua ayat yang ditampilkan nggak? Makanya saya ingin dia menunjukkan bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya di situ jelas mengatakan Lanjut Bang Juma. Pneuma hotheos. Pneuma hotheos. Do you understand? Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Enggak Bang Juma, pertanyaan saya. Tunggu, sampai dulu. Ini giliran saya. Pneuma hotheos itu tidak mengatakan Allah itu adalah roh. Salah terjemahan. Pneuma hotheos itu terjemahannya adalah roh Allah. Oke? Bukan Allah adalah roh. Jangan dibolak-balik biar tidak tersesat. Roh Allah. Maka barang siapa menyembah Allah, sembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh? Khusyuk. Khusyuk di dalam beribadah. Apa itu kebenaran? Beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah, roh ikut,
jasad ikut, prosesi penyembahan gerakan badannya itu benar-benar benar dari Tuhan perintahnya. Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, gerakan tubuh kalian, melaksanakan ibadah kepada Allah dengan apa yang dituntun oleh yang membawa ajaran tersebut. Ibadah salat dengan roh dan kebenaran, khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Roh ikut ibadah, gerakan ibadah adalah benar karena tidak bertentangan dengan perintah. Menyembah dalam roh dan kebenaran hanya ada di Islam. Kamu menyembah dalam roh apa? Kebenaran apa ibadah hari Minggu itu? Di mana pembenarannya? Di mana perintahnya? Menyembah, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Di mana? Di mana ajaran itu? Di mana itu perintahnya? Tepuk tangan untuk Tuhan kita di surga. Di mana perintahnya ke itu? Di mana? Kebenaran itu beribadah, khusyuk, dan prosesi yang dilakoni itu adalah ada unsur perintahnya dari kitab suci. Nih, baru kebenaran. Nih. Bang Juma jawab atau menjelaskan ini? Saya menjawab. Menjelaskan. Saya menjawab. Sabar. Kamu bertanya ke saya, guru. Sekarang begitu kita. Murid bertanya. Ini guru. You bertanya, you murid. Nggak fair Bang Juma. Murid. Anda kan Saya masih menjawab. Anda tadi bertanya, jadi tolong diam dulu biar dijelaskan. Anda tidak berkewajiban untuk memotong ketika. Soalnya Bang Juma kepanjangan. Kalau enggak tahan turun, Bang. Tinggal klik, turun. Kalau enggak tahan jawaban saya. Oke. Saya paham, Bang. Cuma dengar. Bang Immanuel, ini sedang dijelaskan dari dasarnya, dari bahasanya. Kalau nggak mau paham, nggak masalah Bang, tapi ini lebih jelas. Biarkan Bukan doktrin Bang, bicara. ilmu. Ini pertanyaanmu yang kedua. Kamu mengatakan Tuhan itu roh. Roh mana Bang? Saya tanya, apakah roh itu bisa diciptakan? Kamu bertanya, roh mana Bang? Hai, roh itu cuma satu. Roh itu adalah satu bentuk hakikat ciptaan Tuhan yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk. Tuhan itu maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Hanya makhluk yang membutuhkan roh untuk hidup. Oke? Kalau kamu mengatakan Tuhan itu adalah roh, kitabnya Yahudi nampar kamu kiri kanan. Katapak. ya Bang Juma sudah. Sabar. Saya kasih kamu data, Adik. Saya kasih kamu data. 2 Samuel 7:22. Elohim tidak serupa dengan makhluk, berarti tidak serupa dengan roh. Paham Aja Bang. Jangan melompat. Ini yang saya katakan samamu. Tuhannya orang Yahudi menyatakan dirinya tidak serupa dengan roh. Oke? 2 Samuel 7 nomor 22, oke? Yeremia 10 nomor 6, oke? Paham? Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Hanya di Kristen. Kenapa Kristen menyembah roh-roh? Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama Helenisme. Agama yang dihasilkan dari nenek moyang orang Romawi dan Yunani. Penyembah roh-roh. Oh, sudah melebar. Bang Juma ini melebar sudah. Enggak. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Dengar. Sedikit lagi. Dengarkan. Wahyu 5 nomor 6. Ini kitabnya orang Kristen yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos. Dengarkan. Aku melihat. Nah, jadi pengarang Wahyu melihat. Nggak usah pakai nasi, Mak. Iya, kembalikan aja nasinya. Makasih. Apaan nih, Bang? Abang jawab terlalu lama. Sabar. Ya. Turun kalau kamu nggak tahan, turun. Jadi di Wahyu 5 nomor 6 di situ dikatakan, aku melihat seperti makhluk bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos. Jadi kamu penyembah roh-roh. Itu ajaran Helenisme.
Jangan kau bawa agama Yahudi. Fitnah ya. Fitnah Juma itu fitnah ya. Tunjukkan Wahyu 5 nomor 7. Tunjukkan sekarang. Ayo, berani? Dipaparkan dulu Gurunda, dipaparkan dulu nanti dinaikkan. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat sosok Tuhannya orang Kristen, binatang bertanduk 7, 10 ini ya. Di mana itu kalau 7? Ini 3, di sini 4. 10. Biar saya bacakan ahi ya. Oke. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti tersembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Kasih, Mak. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke. 7 roh bertanduk 7 kan mana? Ini 2, di sini 5. Makanya aku bilang jangan pernah minta saya buka kamera. Ngeri kalau Bang semua buka kamera. Tuhan kok ada kayak begitu? Hah? Bertanduk 7, bermata 7 kan mana? 2, 3, 4, 6, 7 di tengah. Wah, inilah ketujuh roh Tuhan. Tuhanmu punya 7 roh. Penyembah roh-roh. Helenisme itu ajaran Yunani. Kristen menyembah roh, menyembah ciptaan, karena roh itu ciptaan. Baca di dalam Zakaria 12 nomor 1. Tuhan yang menciptakan roh-roh. Kamu menyembah roh, Helenisme dong, pagan dong, agama Yunani dong. Tuhan itu bukan roh. Yeremia 10 nomor 6. Elohim bukan roh. 2 Samuel 7:22, Elohim bukan roh. Paham? Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, bukan roh. Paham? Belajar lagi. Nah, kita makan dulu. Silakan. Bang, silakan dilanjut dulu, akhi. Saya makan dulu sebentar. Kamu nasinya makan, Dek. Baik ya, saya tambah ya. Untuk mengerti tentang Tuhan ketika Yesus datang pertama kali itu. Alhamdulillah, itu harus Jumanya kita baca makan. dari Yohanes 16 ayat 25. Bang Juma kan sudah selesai, berarti saya tanggapin dong. Saya tanggapin Bang Juma dong. Kan Bang Juma sudah selesai menjawab pertanyaan saya tadi tuh. Jadi izin. Ya, saya lagi ngomong, tunggu bentar. Jadi untuk mengerti apa yang diucapkan Yesus, baca dulu Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan bahasa perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus memberitakan tentang Tuhannya, tentang Bapaknya, itu semuanya dalam kiasan. Contoh, Yesus berkata, Allah itu roh, itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Karena Yesus menerangkan ketika dia memberitakan tentang Bapa itu dalam bahasa perumpamaan. Yohanes 16 ayat 25. Apa maksudnya sih? Jangan tafsir ayat pakai asumsi, tafsir ayat pakai ayat. Maksudnya adalah di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Kalau di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, maksudnya Tuhan itu gaib, tidak bisa dilihat. Jadi jangan dipahami bahwa Allah itu roh. Nanti kalau itu dipahami Allah itu roh, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah itu gunung batu? Bagaimana ketika dikatakan Allah itu api yang membakar? Apakah Tuhanmu gunung batu? Apakah Tuhanmu api yang membakar? Oh tidak, itu perumpamaan. Lah ini namanya standar ganda. Frasenya sama. Allah itu roh, Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar. Kenapa ketika Allah itu roh itu dipahami secara harafiah, ketika Allah itu gunung batu dipahami secara kias? Ini namanya standar ganda. Padahal frasenya sama. Allah itu roh, Allah gunung batu, Allah itu api yang membakar. Nah supaya adil semuanya pahami secara kias. Pasti Anda paham. Terima kasih. Monggo yang lain kalau dilanjut. Bang Dewa, Assalamualaikum. Bang Ali Musa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin host, Lanjut, mungkin, lanjut. mungkin ada yang mau lihat gambar roh yang bermata 7 itu, bisa dibesarin host. Izin sebentar host. Oh, bisa. Iya. Iya, silakan Mbak Patai. Iya, bisa dibesarkan saya Luar host. binasa namanya. Namanya seperti aja ini sudah taib. Silakan Patai. Jadi seperti ini ya. Oke Patai. Oke. Silakan. Makasih. Jadi saya Ini tidak akan... aneh dia punya nama. Nama nggak ada nama yang lain Patai. Ada juga. Oke, saya kembalikan lagi di Pak Desugi ya, Patai. Siap. Silakan naik teman-teman Oke. Kristen. Ini Patai ini ada aja ini Patai. Itu sudah benar Patai. Dalilnya mana Patai? Ada host. Saya kasih Oh nama. ada. Ada dalil. Keluaran Luar 14 tuh. Tai sapi jadi penebus dosa. Ternyata ya. Ada ya sesuai gambar ya. Mungkin Bang Dewa bisa menambahkan dengan pernyataan Patai. Ya, banyak sebenarnya yang mesti ditambahkan ya, tetapi kan karena orangnya tidak ada. Makanya Dewa itu tadi itu naik heran gitu, kok ada Bang Juma di sini. Sementara tadi ada Bang Sultan, makanya Dewa mudah-mudahan diizinkan naik. Alhamdulillah Dewa diizinkan naik. Gini aja Bang Dalbo, tolong diundang Bang Sultan lagi. Saya naikkan. Enggak ada dia, Sultan. Bang. Sudah. Dia sebenarnya dari tadi pagi, Bang. Oh gitu. Saya lagi kan ini bagiannya. Dewa juga baru masuk. Halo, host. Enggak begini loh, begini ya, Immanuel. Ente ente bertanya, Bang Juma menjawab, ente menanggapi lagi. Ini sebenarnya bertanya atau ente niat ente mau berdebat? Saya tanggapi Bang Juma lagi beritu kan, berarti bagian saya menanggapi. Saya tanya dulu sama ente. Ente bertanya, Bang Juma menjawab. Ketika Bang Juma menjawab, terus ente tanggapi. Berarti intinya ini mau berdebat, betul? Loh, kan harus ditanggapin yang jawaban dari Bang Juma. Berarti kan kami harus menanggapi lagi, betul atau tidak? Kami harus menanggapi lagi, betul atau tidak? Enggak masalah. Berarti ini diskusi, berarti ini debat. Baik, kalau misalkan debat silakan. Boleh. Silakan. Jangan. Tadi gue tertarik sama pernyataan ente yang mengatakan kalau tulisan merah itu adalah pernyataan Yesus. Kalau tulisan hitam itu pernyataan siapa? Firman atau bukan itu? Maksudnya itu, dengar dulu. Tulisan merah itu menegaskan bahwa itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sendiri yang berkata. Baik, kalau tulisan merah, kalau tulisan hitam. Siapa yang berkata tulisan hitam? Loh, tulisan hitam itu kan tulisan yang dicatat oleh Yohanes kan, kitab Yohanes kan ditulis oleh Yohanes. Berarti kan artinya yang hitam itu firman atau bukan? Perkataan Yesus atau bukan? Bukan ya? Jangan ke situ kita ya. Sekarang saya tanya, ente tadi menyatakan seperti tadi bahwa tulisan merah itu adalah tulisan Yesus, pernyataan Yesus. Nah, tulisan hitam itu tulisan siapa? Tulisan siapa? Kita masalahnya tadi kan tentang roh. Saya tanya, bro. Ya, ente bukan kami melebar, tetapi ketika yang namanya ada statement, kami susul dengan yang namanya pertanyaan. Ente tadi mengatakan yang hitam itu adalah tulisan Yesus, yang merah tulisan Yesus. Sementara yang hitam tulisan siapa itu? Yang hitam. Masalahnya apa? Kalau tulisannya merah hitam itu masalahnya apa? Astagfirullahaladzim, nih orang. Bahlul bener-bener ini. Kan Anda sudah bertanya tadi, Bang Juma menjawab. Apalagi mau ditambahkan, Bang? Kalian ini Anda ditanya sama Bang Dewa. Yang merah tulisan Yesus, yang hitam tulisan siapa? Atau jangan-jangan kamu yang nulis? Saya ini mau menanggapi yang punya Juma itu. Kok masa dibawain ke lain-lain sih? Bang Kolbo tadi mendengar nggak pernyataan dia yang mengatakan yang merah itu adalah tulisan Yesus? Juma itu tidak? menjelaskan tentang roh, makanya saya mau jelaskan sama dia. Sembarangan. Kamu jelaskan pakai apa? Pakai terjemahan. Bang Juma tadi menjelaskan menggunakan bahasa manuskripnya. Anda menjelaskan pakai terjemahan. Juma itu nggak tahu roh itu apa, zat itu apa. Dia kan nggak bisa. Allah. Kalau di Islam set a t. Kalau di Anda sat c a t. Itu ada di Bible Anda, itu sat kimia. Lanjut, Pak Dewa. Baik,
tadi kan pernyataan dia itu menarik ya. Ketika dia mengatakan yang merah itu adalah tulisan Yesus, sementara yang dipertanyakan sama dewa, yang hitam ini tulisan siapa? Tulisan siapa yang hitam ini? Kita juga kebingungan ya. Pada saat dia mengatakan, mungkin ya ada orang Kristen pernah mengatakan Tuhan huruf besar sama Tuhan huruf kecil. Nanti timbul pertanyaan, ketika seorang Kristen berdoa di gereja, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana? Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Kan jadi timbul pertanyaan seperti itu. Begitu loh Bang Dalbo. Tolong Bang Sultan dinaikkan lah, Bang Dalbo. Bisa. Mumpung ada di sini ada Bang Juma, karena kemarin dia ngotot kalau dewa ini ternyata Juma. Dewa sudah berapa kali bilang kalau ini Mahadewa bukan Juma. Berapa kali ngotot? Bisa. Masya Allah. Izin Bang Dewa, bisa sedikit Bang Dewa menjelaskan? Silakan. Izin host, saya bisa dibesarkan karena ini banyak pertanyaan dari viewer. Kok bisa katanya tai sapi ya? Jadi izin sebentar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bawa data, jadi saya tidak mengada-ngada. Di sini dijelaskan, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya, tainya ya, harus kau bakar, harus. Artinya ini adalah bagian dari ritual untuk menghapus dosa. Tapi kata mereka, tetangga yang RT 16 itu, katanya itu harus dibuang aja, biar nggak dibakar. Padahal perintah di sini haruslah kau bakar. Nah, untuk apa ini? Di perkemahan itulah korban penghapusan dosa. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Penghapus dosa. Nah, jadi pertanyaan, kalau tai sapi bisa menghapus dosa, kenapa harus Tuhan yang jadi korban? Kan begitu. Padahal berapa sih harga tai sapi dibanding Tuhan yang dikorbankan gitu loh. Jadi jangan Aki, kasihan, jangan terlalu kejam. Kejam betul lagi ini. Kasihan. Cukup Roma cukup Roma. Jadi cukup Roma. Saya sangat sedih sebenarnya Bang Palopo. Iya. Itu tai sapi ya. Tai sapi bukan sembarang sapi ya, tapi sapi dari India nggak bisa ya. Ada pengecualian, sapi dari India tidak bisa. Ya. Betul. Lanjut. Iya, jadi saya tidak habis berpikir kepada teman-teman Kristen ini. Kenapa harus mengorbankan Tuhan sementara untuk menghapus dosa itu tai? Mending tai sapi lah, kita rasional cara berpikir. Jadi saya bawa nama ini bukan saya mengada-ngada ya nama saya, tapi memang ada mana. Ini saya dapat informasi dari Gurunda juga. Saya lihat-lihat videonya, oh ternyata bisa juga nih tai sapi. Kenapa harus Tuhan yang dikorbankan? Nah, cukup Roma. Bang, cukup Roma. Abang. Iya Bang. Abang. Iya Bang. Yesaya 6 nomor 7. Iya. Batu bara dicium menghapuskan dosa. Wah, ada lagi nih. Ada lagi. Oh iya dong. Batu bara. Nah, untuk bisa waduh. Jadi bukan aja kotoran sapi, tapi gini. batu bara. Batu bara disentuhkan ke bibir. Terhapuskan. Mencium batu bara. Dosa dihapuskan. Iya. Makanya aku bilang jangan minta saya buka kamera, sakit hati kalian nanti. Aku kok fokus sama minumannya itu enak banget apa nanti. Batu bara. Yesaya 6 nomor 7. Ketika engkau menyentuhkan batu itu ke mulutku, dosaku dihapuskan. Mantap. Aki. Jadi begini Gurunda, ini kan ada pilihan Gurunda, tabe Gurunda ya. Kalau di Islam itu kan mereka menghina, menghujat tentang batu hajar aswad. Makanya saya kasih pilihan. Kalian mau pilih batu hajar aswad atau tai sapi? Malah dia pilih tai sapi yang dicium. Itu gimana? Makanya ada kita batunya juga, batu bara banyak di Kalimantan. Di Kalimantan banyak batu bara. Lewat belakang rumah. Siap. Seandainya saya ini masih dalam keadaan Kristen hari ini, maka saya akan koyak-koyakkan, saya banting-banting Bible itu ya. Karena mengapa penulis itu mesti menulis tai sapi? Mengapa pula mesti menulis batu bara? Aduh, jadi tebalaslah kita meludah ke atas, kena muka sendiri gitu ya. Seandainya pun saya masih Kristen, saya patah-patahkan salib itu. Betul. Sabar Roma. Masih ada yang lebih seru lagi. Mau lagi yang lebih seru?
Iya. Mau? Silakan Gurunda. Mau? Yang dibawa typing dulu, mau? Yang dibawa bilang mau Yang dulu, dibawa, mau. yang dibawa, Nggak mau. Typin mau. Enggak mau. Enggak mau ya. Mau ya. Enggak mau. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Enggak mau, Bang Juma enggak mau. Enggak mau. Imamat 5 nomor 11, tepung bisa menghapus dosa. Hah? Ya, coba baca Imamat 5 nomor 11 itu. Tepung menghapus dosa. Jadi kamu ambil tepung satu karung, masuk ke dalam karung. Batu bara kan sulit, ya toh? Batu bara sulit, tai sapi mahal. Tapi kalau Ambil aja tepung. Untuk sebiji dua biji bisa saya kirim dari sini. Kebetulan banyak di tuh kan tongkang itu tumpah-tumpah itu bisa saya kutipkan. Oh iya sama. Kalau ada yang mau tai sapi biar saya kirim 4 kontainer. Mau? Mau? Kirim ke Imrus pengepulnya. Itu ya sekedar pemberitahuan ke kita ya bahwa tai sapi, batu bara, tarif tepung itu penghapus dosa. Oke, mana tadi yang menyembah Roro itu mana? Nanti Udah pulang? kalau direvisi Gurunda bisa nggak bensin juga? Waduh, janganlah dek, bensin matilah nanti. Kalau dia yang disiram bensin nggak apa-apa. Nanti saya yakin pada suatu hari nanti tentang batu bara, tepung itu pasti akan dihilangkan dari Bible yang dibuat oleh LAI itu, yang diterjemahkan oleh LAI itu. Berarti dinaikkan aja berarti akhir saya kalau itu direvisi tepung itu dihilangkan berarti diganti dengan apa nanti? Nah, itulah diantah dengan papan gula kah? pasir. Entah dengan apa kan? Nah, dengan apa karena penghinaan mereka terhadap umat Islam tentang batu itu pun terbantahkan oleh kitab mereka sendiri, ya. Penghinaan mereka terhadap Hajar Aswad yang dimana kita mencium itu juga terbantahkan oleh kitab mereka sendiri. Jadi ketika mereka bernarasi, mereka memfitnah Islam, itu hanya berdasarkan kebencian. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Kristen itu menyampaikan segala sesuatu atas keimanannya kepada orang lain, itu dengan dasar kebencian, yang dimana umat Islam itu dianggap musuh terbesar bagi mereka yang mesti dihilangkan dari muka bumi. Bahkan seperti Akhi Zuma ini saat ini kan tengah menjadi perbincangan di gereja-gereja, dan mereka pun nih, makanya para hamba Allah ya, hati-hati ya. Bukan saya karena saya mengetahui, saya biarpun saya tidak ikut di organisasi manapun, tapi saya mempunyai komunikasi tersendiri ya. Jadi berhati-hati untuk kawan saudara-saudara kita yang punya komal, jangan bertujuan untuk menjual saudara kita, karena sesungguhnya apa yang kita hadapi di sini itu nyawa taruhannya. Ini mesti para hamba Allah tahu ya. Jadi bukan sekedar kita cuap-cuap lalu orang masuk Islam, bukan. Ada dendam di belakang yang akan merenggut nyawa kita. Itu kita mesti berhati-hati. Oke, monggo silakan Akhi. Iya, benar. Sekali benar. Oke, mungkin ada ini yang tadi itu yang penyembah roh tadi itu mana? Masih ada di bawah. Silakan naik, Bang Samuel. Siapa ini, Martin atau siapa nih? Ini Martin Bangalan. Luther. Bangalan itu. Hah? Bangalan. Naikkan Kristen aja Bang Dalbo, biarkan Dewa izin turun. Dewa izin turun saja. Nanti kalau ada siapa?
Kalau ada Bang Sultan, insya Allah Dewa naik. Terakhir dari Dewa begini ya. Ya, so, Yang namanya pro dan kontra itu pasti ada di dalam dunia ini. Walaupun kita melakukan banyak hal kebaikan di dalam kehidupan, tetap yang namanya kontra itu sudah pasti ada. Kita tahu Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling mulia, berakhlak mulia, jujur, patonah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa mereka banyak yang benci sama Rasulullah? Nah, inilah salah satu bukti. Bagaimanapun juga kita mau melakukan kebaikan, pro dan kontra itu sudah pasti ada. Makanya pesan dari Dewa ya, pesan dari Dewa. Kalaulah ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang, ada satu orang yang pro sama kita, ada satu orang yang pro sama kita, tapi ada 9 orang yang kontra sama kita. Jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi rawatlah yang satu orang ini. Begitupun sebaliknya, andaikan ada 10 orang, 9 orang pro sama kita, tapi ada satu orang yang kontra sama kita. Jangan pikirkan yang satu orang ini, melainkan rawatlah yang ke-9 orang ini. Baik, itu aja mungkin dari Dewa. Silakan dinaikkan Kristen. Nanti kalau misalkan toh ada apa sih namanya, ada Bang Sultan, tolong Dewa minta izin untuk Pak Dalbo untuk dinaikkan. Ya, Pak Dalbo ya. Bang Jum Jum. siap. Selamat ulang tahun Bang Jum Jum. Ya semuanya, assalamualaikum. Dewa stay di bawah, Dewa stay di bawah. Stay di bawah Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ulang tahun 3 kali seminggu. Tiap hari. Nih, si Dewa ini tiap hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-teman di bawah jangan di-report dong. Ini kebenaran loh ini. Tai sapi ini saya nggak mengada-ngada ya Bang Sumaya. Tolong, memang pahit kebenaran itu. Kan saya sudah kasih pilihan mau cium batu atau cium tai, tapi Anda memilih cium tai ya. Itu terserah Anda ya kan. Jangan di-report dong. Silakan Os. Lanjut. Silakan. Jangan cium tai. Jangan tahu cium tai, cium tepung aja, cium batu juga. Batu bara tapinya. Akhi, mungkin nampaknya dalam 5 bulan terakhir ini banyak kepanikan yang terjadi, yang dimana banyak orang